Tangannya Pak Amir nih barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla fi 'ulah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa taslimatuhu alaihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para hadirin wal hadirat jamaah itikaf 10 hari terakhir Masjid Mahfaza yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya kirim beberapa materi ke panitia yang rencana akan kita kaji dalam beberapa pertemuan ke depan di 10 hari terakhir ini, yang berjudul Adab Fatwa wal Mufti wal Mustafti. Adab tentang berfatwa. Fatwa itu artinya mengabarkan hukum Allah. Ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, ini wajib, ini sunnah. Itu definisi fatwa yang nanti akan kita baca dalam tulisan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Adapun mufti adalah orang yang memberikan fatwa. Sedangkan mustafti adalah orang yang meminta fatwa. Mas Rakil pun angsal materi? Dereng. Biar saya kirim. Jadi ini sebenarnya adalah tulisannya Imam An-Nawawi dalam bukunya yang berjudul Al-Majmu'. Imam Nawawi sesuai ulama yang kita kenal, begitu populer namanya, bahkan diakui para ulama lintas madhab. Jadi orang yang tidak semadhab dengan beliau pun mengakui keilmuannya. Kitab Riyadhus Shalihin yang terkenal, kitab Arba'in An-Nawawi yang dikaji di seluruh pelosok dunia, kitab Minhajut Thalibin yang dijadikan kitab rujukan primer dalam belajar madhab Syafi'i. Salah satu kitab beliau yang paling fenomenal adalah Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Al-Majmu' ini ditulis Imam An-Nawawi dengan niat semoga jika nanti rampung penulisannya, orang itu tidak butuh kitab fikih yang lain. Jadi baca bukunya saja sudah nutupi semuanya. Tapi kemudian Allah takdirkan ternyata belum rampung, beliau sudah meninggal dunia. Lalu dirampungkan oleh ulama yang datang setelahnya. Yang menarik, saya berusaha untuk meringkas materi ini. Majmu' ini kemudian ada bagian muqaddimah, pendahuluan dari kitab yang berjilid-jilid itu. Pendahuluannya ini kemudian seringkali dicetak sendiri. Kenapa dicetak sendiri? Karena isinya yang begitu istimewa. Dan ini umum terjadi dalam beberapa kitab para ulama. Sebut saja Al-Fusul fi Siratir Rasul. Ini karya Imam Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail, yang terkenal dengan Imam Ibnu Katsir, punya kitab sejarah judulnya Bidayah wa Nihayah. Itu kan berjilid-jilid, apalagi terjemahannya. Ada bagian yang kemudian dicetak sendiri, disebut Fusul fi Siratir Rasul, yang bicara tentang sirah Nabi. Satu. Yang kedua, karya Imam Ibnul Qayyim, Al-Hafidz Ibnul Qayyim, yang kita kenal dengan Tibun Nabawi. Imam Ibnul Qayyim punya Tibun Nabawi kan? Punya. Dari mana? Apakah beliau nulis sendiri? Jawabannya enggak. Tibun Nabawi ini merupakan bagian dari kitab Zadul Ma'ad. Karena Zadul Ma'ad itu tebal, kalau orang nunggu ketemu Zadul Ma'ad baru baca, kelamaan. Enggak semua orang baca Zadul Ma'ad. Karena bagusnya isi Tibun Nabawi di kitab itu dicetak sendiri.
Sama kasusnya. Kitab yang mau kita kaji pada pertemuan ini merupakan bagian dari kitab Majmu'. Bahkan dia hanya bagian dari muqaddimah. Jadi dari Majmu' itu ada pendahuluannya. Di antara pendahuluannya itu adalah tentang etika berfatwa, bagaimana memberikan fatwa dan bagaimana bertanya tentang fatwa. Adab fatwa wal mufti wal mustafti. Dan umum biasanya para santri dinasihati oleh guru-gurunya bahwa dalam khasanah keislaman, keilmuan Islam itu ada setidaknya 3 muqaddimah. Muqaddimah itu kan apa? Pendahuluan. Lah, ada buku-buku besar yang muqaddimahnya itu keren. Saking kerennya nggak ada santri kalau bisa baca itu. Karena kalau nggak baca kayak kurang pengetahuannya tentang Islam. 1 muqaddimah Majmu' yang kita ambil sebagiannya ini. Yang kedua muqaddimah Syarah Sahih Muslim. Jadi Imam An-Nawawi punya syarah Imam Muslim. Bukan syarahnya, Sahih Muslimnya. Jadi Imam Muslim yang nulis Sahih itu beliau membuat muqaddimah tentang ilmu mustalah hadis. Karena saking bagusnya ini sayang sekali kalau terlewatkan. Muqaddimah Sahih Muslim. Yang ketiga muqaddimah dari Majmu' karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita mencoba untuk membaca apa yang beliau tulis sebagian dari muqaddimah tersebut tentang adab fatwa. Adab fatwa ini sebenarnya ditulis dalam buku usul fikih. Salah satunya yaitu karangan Dr. Muhammad Hasan Hitung. Ini tanggal pinten ya? Tanggal 8 atau tanggal 9 Ramadan kemarin itu baru meninggal dunia. Ulama Syam yang kemudian hijrah karena perang di Suriah ke Indonesia, Malaysia dan sekitarnya. Di Indonesia buat kampus. Kampusnya di Cianjur, namanya Sekolah Tinggi Imam Syafi'i. Sekolah Tinggi Imam Syafi'i. Jadi para ulama itu di mana mereka hinggap, di situ memberikan manfaat. Padahal ke Indonesia cuman mampir, tapi tahu-tahu jadi kampus sampai hari ini. Dan ketika beliau bulan Ramadan ini baru Allah panggil, beliau bahkan sedang menulis puluhan jilid tentang fikih Islam. Sudah sampai ke 70 atau 80 dan belum rampung. Dan masih terus menulis. Luar biasa. Kadang kita pun merenung. Kita hidup di sebuah tempat, makan minum, airnya kita ambil, udaranya kita ambil, bahkan tanahnya kita keruk, tapi kita nggak ngasih apapun di tempat tersebut. Para ulama itu kadang cuma mampir tempat kita, di mana dia mampir memberikan manfaat. Bahkan setelah mereka dipanggil Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sekolahan, kampus, ilmu, karangan, sungguh luar biasa produktif hidupnya. Dari mana mereka punya mental seperti itu? Berangkat dari wala tamnun tastakthir, surat Al-Mudaththir. Jangan merasa berjasa. Dimanapun kita berada, kemudian kita ikut sumbangsih. Kalau misalkan ada kegiatan iktikaf, ya saya bisa bantu apa ya? Kalau misalkan ada program amal jama'i, saya bisa urun apa ya? Yang namanya urunan kan nggak harus uang. Tapi kalau kita mentalnya mental jaluk, mentalnya minta, jangan harap kita tinggal dunia ini meninggalkan karya amal soleh. Karena para ulama ketika beramal dan meninggalkan amal soleh, nggak pernah mereka berharap, wah engkau tak buat buku, terus bukunya tak jual, terus untung sekian persen, terus nanti tak sugih. Nggak ada kayak gitu. Walaupun itu bagian dari lawazim, hukum sebab akibat. Namanya orang jual ya mesti untung. Tapi pondasi beramalnya bukan itu. Pondasinya adalah sharing, berbagi, yuk bagi. Itu sesuai dengan kemampuan masing-masing tentunya. Buku ringkas beliau tentang usul fikih ini, beliau di dalamnya menyebutkan juga tentang syarat orang itu memberikan fatwa.
Pemberi fatwa disebut mufti. Di Indonesia kita punya Badan Majelis Ulama Indonesia. Terus ada beberapa bagiannya yang mengeluarkan fatwa. Mereka para ulama yang kemudian mengeluarkan fatwa, ya, atau nanti kita kenal dengan istilah mujtahid, itu punya syarat. Nah, di buku ini disebutkan syarat-syaratnya. Umumnya di setiap buku ushul fikih para ulama menyinggung bahwa tidak semua orang berhak bicara tentang agama. Dan ini lumrah ya dalam setiap disiplin ilmu. Kita bilang dokter aja, dokter spesialis kulit dan kelamin. Coba kalau orang nggak pernah sekolah, SD aja nggak lulus, tahu-tahu dia berfatwa tentang kelainan kulit, kelamin, kan bisa hancur dunia ini sembarangan bicara. Tapi karena memang agama ini kepentingan kita bersama, kadang orang tidak bisa membedakan kapan dia layak untuk komentar, kapan seharusnya dia tidak ikut komentar walaupun dia punya wawasan di bidang itu. Nanti di kitab ini Imam An-Nawawi berusaha mengumpulkan apa saja syarat orang yang ingin mengeluarkan fatwa atau mengomentari tentang agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kondisi masing-masing. Masuk ke dalam bukunya. Adapun biografi Imam An-Nawawi karena sudah terlalu populer, di beberapa tempat saya ngaji Riyadhus Shalihin, sebelumnya pernah khataman Arba'in Nawawi, dan saya yakin panjenengan pun sebelum ketemu saya sudah pernah ngaji kitabnya Imam Nawawi. Jadi saya anggap beliau ini orang yang sangat populer karena saking masyhurnya tidak perlu saya kenalkan. Intinya gara-gara khidmat beliau kepada ilmu Islam wal muslimin, beliau sampai meninggalkan semua dunia. Dalam pengertian yang mau saya singgung, beliau sampai lupa untuk menikah, tidak sempat menikah, menghabiskan umurnya untuk khidmat kepada Islam wal muslimin. Hari ini ketika kita bahkan masih tertipu dengan cinta dunia, bahkan kita yang sudah punya istri satu kepikiran untuk nambah istri lagi. Pak Dwi sudah jadi belum? Masih planning. Maksud saya ketika kita yang dibandingkan dengan para ulama al-uzzab yang jangankan perempuan nikah aja nggak kepikiran mereka, kita nikah sudah kepikiran nambah, ribut sama istri dan lain sebagainya. Kok ya bisa-bisanya kita kemudian komentari, wah ini Imam Nawawi ini ilmunya bener apa enggak ini? Kok tanya bener apa enggak? Oh ini orang sampai nggak kepikiran perempuan buat belajar. Kok bisa kita yang tiap hari mikir perempuan menanyakan orang tersebut? Itu kan aneh. Sama Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim yang dikenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu punya sampai nggak menikah. Emang gak menikah punya kelainan ya? Bukan gak punya kelainan, tapi mereka itu Allah takdirkan syahwatnya pada ilmu, memberi manfaat. Allah pilih mereka sebagai pewaris para nabi, yang sampai hari ini manfaatnya bisa kita rasakan. Masuk ke dalam bukunya. Buku ini saya belum sempat nyari terjemahannya, karena kemarin saya masih istikharah ini pengajian kira-kira baca buku apa gitu ya. Sampai akhirnya ya tadi malam saya putusin udahlah kita baca ada fatwa mufti dan mustafti punya Imam An-Nawawi berikut. Karena saya belum sempat nyari terjemahan, silahkan nanti panjenengan sambil cari. Tapi saya sempat ngumpulin terjemahannya, saya masukkan ke Word, kemudian saya share. Ini baru separuh. Di dalam buku ini ada 4 bagian. 1 mukadimah, isinya nanti tentang definisi fatwa, kemudian teladan para ulama bagaimana mereka berfatwa, ini penting, mukadimah. Yang kedua, isinya tentang adab orang berfatwa. Yang ketiga ini adabnya mufti. Yang keempat adab mustafti. Intinya ada mukadimah, ada adab etika berfatwa, ada etika pemberi fatwa, dan ada etika yang meminta fatwa. 4 bagian ini. Nah, yang saya terjemahkan ini baru separuh. Nanti kalau sudah komplitan nanti saya kirim lagi ke panitia. Panjenengan mau ambil ini terus di print silahkan, nggak di print lihat di HP silahkan, mau cari bukunya online silahkan, terserah. Senyamannya panjenengan
biar bisa ngikutin materi yang akan kita baca di pertemuan-pertemuan mendatang. Kalau memang waktunya cukup dan memungkinkan, ini kajian ba'da subuh ini pasnya sampai jam berapa nggih kita biar sepakat? Jam pinten? 6 ya. Jadi kurang lebih sampai syuruk gitu ya. Seperti umumnya ngaji habis subuh, sehingga kita bisa sama-sama istifadah. Saya akan berusaha membaca teks Arabnya. Panjenengan bisa sambil lihat terjemahan, sambil saya artikan secara bebas. Kalau nanti memang waktu tidak cukup, ya sudah akan saya sampaikan inti dari bukunya. Tapi sebagai permulaan kita coba baca teks Arabnya. Karena barokahnya perkataan para ulama ini biar kemudian bisa kita rasakan. Qala rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dunya wal akhirah wa ghafarallahu lana wa lahum wa lisa'il muslimina amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang beliau tulis bermanfaat buat kita, ya, buat keluarga kita dan seluruh kaum muslimin. Allah ampuni beliau, rahmati beliau, kita semua yang baca dan seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Panjenengan kalau memang mau ngikutin bacaan, monggo sambil dilihat HP-nya enggak apa-apa, sambil dilihat. Ke depan kalau butuh di print silahkan print, koordinasi sama panitia gimana terserah. Saya sendiri belum sempat ngeprint juga. Ya saya lihat HP juga. Enggak apa-apa. Fahadha kitab Adabul Fatwal wal Mufti wal Mustafti li Syekhil Islam wal Muslimin wa Umdatul Fuqaha wal Muhaddithin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf Yahya ibn Abi Yahya Syaraf ibn Muri ibn Hasan ibn Husain ibn Muhammad ibn Jum'at ibn Hizam Al-Hizami An-Nawawi Al-Hawrani Ad-Dimashqi wulida An-Nawawi fil ashri al-awsati minal Muharram. Ini kita baca dari bismillah, dari pengantar pengantar muhaqqiq kitab ini. Saya kira ini nanti bisa panjenengan lihat, kalau nggak bisa dibaca dilihat saja. Kita cari langsung tulisannya Imam An-Nawawi. Taib. Nah, gini dia. Masuk halaman 13 di PDF yang saya share ke panitia. Adabul Fatwa wal Mufti wal Mustafti. Sebentar. Taib. Adab etika tentang fatwa, pemberi fatwa dan yang meminta fatwa. Panjenengan jangan anggap bahwa fatwa itu hanya khusus mereka para pejabat atau memang para kiai, tokoh. Fatwa di sini akan kita lihat bersama bahwa sifatnya umum, siapapun yang berbicara tentang hukum Allah. Termasuk kita misalkan di media sosial, ngomentari konten, WA grup, kalau kita bicara, oh ini boleh, oh itu enggak boleh, oh ayatnya ini, hadisnya itu masuk kategori fatwa. Ikhbarun an hukmillah, mengabarkan hukum Allah. Halaman 13, i'lam anna hadzal baba muhimun jiddan. Ketahuilah ini penting sekali. Fa ahbabtu taqdimahu li umumil hajati ilaihi. Saya ingin menyampaikan sedikit karena kebutuhan masyarakat tentang ini. Wa qad sannafa fi hadza jama'atun min ashabina. Sudah banyak yang membahas tentang adab fatwa, minhum Abul Qasim As-Saimari Syekhus Sahibil Hawi. Di antaranya Syekh Saimari. Saimari ini adalah guru dari Imam Mawardi. Imam Mawardi dalam Khazanah Keislaman, bukunya yang paling populer bagi orang awam adalah Ahkam Sultaniyah. Ahkam Sultaniyah itu terkait bagaimana kita mengelola negara, hukum tata kelola negara. Nah, beliau punya kitab fikih yang besar sekali, hampir semua santri yang ngaji fikih serius pasti punya buku ini, yaitu Al-Hawi yang disebutkan di sini. Sumal Khatib Abu Bakrin Al-Hafidh Al-Baghdadi. Kemudian Imam Khatib Al-Baghdadi, ini ahli hadis terkenal. Summa Syekh Abu Amr wa Ibnu Shalah, ini juga pakar hadis. Wa kullum minhum dzakarna faisa lam yadhkurhal akharan wa qad tala'tu kutubat thalatha wa lakhastu minha jumlatan mukhtasaratan mustaw'ibatan likulli ma dzakaruhu minal muhim wa dhamamtu ilaiha nafaisa min mutafarriqati kalamil ashab wa billahi taufiq.
saya sudah membaca 3 buku tadi. Jadi beliau ketika nulis buku ini, maksudnya bagian dari buku beliau yang besar itu, dalam bab adab fatwa, beliau melihat 3 buku. Bukunya Imam Saimari, bukunya Khatib Al-Baghdadi, dan bukunya Ibnu Shalah. 3-tiganya udah dibaca sama beliau, diringkas, terus ditambahin beberapa informasi dari buku yang tidak beliau sebutkan. Lanjut. Pentingnya fatwa dan besarnya fadilah dan juga bahayanya. Jadi berfatwa, berbicara tentang agama itu penting. Kita bahkan bilang kan fardu kifayah. Lah ini kalau satu kelompok orang pada nggak ngerti tata cara ibadah, siapa yang dosa coba? Semua dosa, gitu kan? Penting. Tapi sepenting itu, pahala sebesar itu juga sepaket dengan bahayanya. Maksudnya bahaya kalau kitanya bohong, kalau kitanya ngawur, nggak punya ilmu dalam bab ini. Qala i'lam anna al-ifta'a 'azimul khatari kabirul mauqi'i katsirul fadli. Ketahuilah yang fatwa itu pahalanya besar, tapi bahayanya juga gede. Li'annal mufti warisul anbiya shalawatullah wassalamuhu alaihim. Mufti, para ulama yang memberi fatwa ini adalah pewaris para nabi. Wa qaimun bi fardil kifayah, mereka menggugurkan kewajiban fardu kifayah. Lakinnahu ma'arradun lil khata', mereka tapi juga punya potensi keliru. Walihadza qalu al-mufti muwaqqi'un 'anillahi ta'ala. Makanya dikatakan para ulama itu penanda tangan mewakili Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bilang ini boleh apa enggak boleh? Boleh. Itu kayak sudah ACC. Ini enggak main-main itu. Jadi kalau kita bilang boleh, kita ACC, kita mengatasnamakan Allah padahal Allah tidak mau seperti itu. Berarti ngapusi kan? Bohong. Dusta berarti. Dusta itu yang ngeri ancamannya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Suruh ngapling tempat di neraka. Waruwina an ibnil Munkadir qala al-alimu bainallahi ta'ala wa khalqihi falyanzur kaifa yadkhulu bainahum. Orang alim di sini kita enggak perlu bayangkan yang sampai ngau-ngau gitu ya, yang sampai luar biasa keilmuannya, enggak. Siapapun kita, ketika kita ngasih tahu, hukumnya ini sunnah loh, ini hukumnya nggak boleh loh, oh ini dianjurkan loh, itu posisinya dia itu antara Allah dan manusia. Maka falyanzur kaifa yadkhulu bainahum. Hati-hati, posisi kita itu perantara. Kalau sampai keliru-keliru, ancamannya berat. Waruhina anisalafi wa fudala'il khalafi minat tawaqqu'i anil futya asya'a katsira ma'rufa nadhkuru minha ahrufan tabarruka. Berikut beliau mau menyebutkan teladan para ulama ketika ditanya tentang masalah agama, dan ini patut kita contoh. Bagaimana Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad ditanya, apa respon mereka? Apakah responnya seperti kita? Waktu ditanya langsung di DM jawab, di Japrin jawab, atau apa yang mereka lakukan? Qala waruwina an Abdurrahman ibni Abi Laila. Riwayat paragraf ini tolong diingat-ingat, riwayat tentang Ibnu Abi Laila yang menceritakan adraktu isrina wa mi'atan minal ansari min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya itu selama hidup bertemu dengan 120 orang sahabat Ansor. Ingat ya, 120 orang, banyak. Saya ketemu banyak orang alim, orang Ansor. Yas'alu ahaduhum 'anil mas'alah. Mereka ditanya tentang satu masalah, hukumnya ini apa Ustaz? Mas, ini hukumnya apa? Fayarudduha hadza ila hadza wa hadza ila hadza hatta tarji'a ila awal. 120 orang itu ketika ditanya, jangan tanya saya, tanya Pak Fatur. Sampai ke Fatur, jangan tanya Pak Pri. Jangan tanya saya, tanya Mas Jio. Jangan tanya saya, tanya Pak Ahmad. Sampai muter balik lagi ke orang pertama. Apa bentuk itu? Itu warok namanya. Itu warok. Warok itu ketika orang itu takut melakukan perkara yang aslinya dia kompeten, cuman khawatir, wah keliru nanti gimana, seorang lain sajalah. Dan itu sesuai konteks ya, konteks di mana ulama banyak. Wah, saya ngerti wakeh kok, ngapain harus saya jawab? Orang lain sajalah. Hari ini kan bisa saja keliru.
Orang punya semangat belajar agama tapi untuk tasodur, biar populer, bahkan dikontenkan biar orang pada tahu dia ngerti. Maksudnya saya nggak bicara kontennya, saya bicara hatinya. Dan hati bukan kita menjudge, kita bukan ngukumi orang, enggak. Kita sedang evaluasi. Jangan sampai kita kayak gitu maksudnya. Jadi jangan sampai kita kemudian ketika tahu agama buat status, ya, buat konten, tapi di hati kita ada rasa ini biar orang ngerti kalau aku juga belajar. Wah, ya nggak pas berarti. Wong salaf aja ketika mereka tahu dioper orang 120 sampai balik ke yang pertama. Lanjut. Wa fi riwayat ma minhum man yuhadditsu bi haditsin illa wadda anna akhahu kafahu iyahu wa la yustaftan syai'in illa wadda anna akhahu kafahul futya. Semua orang di zaman sahabat dulu berharap kalau saja nggak perlu orang nanya ke saya, udahlah nanya ke orang lain cukup, nggak usah datang ke saya. Semua berharap seperti itu. Hari ini bisa saja terbalik kan? Bisa saja orang berharap, wah kalau saja orang itu datang ke saya, jangan datang ke situ. Bahkan kalau bisa saat pengajian ditahdzir sekalian, jangan ngaji ke sana, ngaji ke sini. Wah, bolak-balik ini. Makanya kemudian perkara hati, perkara kemudian sikap itu sangat erat hubungannya. Kita kalau belajar niatnya salah, sikapnya akan salah juga. Jadi nggak sepele kita kemudian ngaji jaga niatnya, yang ini nggak sepele. Karena dalam prakteknya ketika kita tidak mencontoh teladan salaf, itu bukti niat kita ada yang salah itu pasti. Tapi nggak ada yang tahu masing-masing antara diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa Ibnu Mas'ud bin Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, "Man afta fi kullin ma yus'alu fa huwa majnun." Dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas berkata, barang siapa yang jawab semua pertanyaan maka dia orang tidak waras, majnun, edian. Dijaprin jawab, di DM jawab, ditanya di kolom komentar jawab, semua pertanyaan dijawab, berarti dia tidak waras. Kenapa? Karena fatwa itu sifatnya sangat kompleks. Permasalahan terus ada yang baru. Kalau kita setiap pertanyaan itu kita tanggapi, berarti akan ada hal di mana kita aslinya tidak kompeten, tapi kita lancang, kita jawab saja. Itulah tanda majnun. Tandanya orang itu sudah tidak waras, edian orang kayak gitu. Dan kita nggak perlu semangat seperti itu. Jangan, maksudnya kita semangat untuk wah saya harus tahu semuanya. Kalau kita sampai di titik itu bahaya dalam pengertian yang namanya dunia ini kan kompleks sekali kan. Kita butuh cari nafkah, kita butuh ngurus keluarga, kita butuh sosial, kita butuh jualan di pasar. Kalau semua orang kemudian menganggap tahu dalil itu adalah fardu ain, maka nggak akan ada orang yang dodolan di pasar. Pak, kok nggak dodolan hari ini? Mas Jio kok nggak jualan? Wah sebentar, aku masih nyari dalil, orang dodolan sih. Semua orang nyari dalil, nggak akan ada yang jualan di pasar, kehidupan rusak, ekonomi nggak jalan. Makanya ya sudah semampunya, belajar secukupnya, prioritas mana yang wajib. Oh yang wajib ini dulu, yang sholat, yang toharoh, yang puasa, yang itikaf. Prioritas, jangan cuman ikut-ikutan. Oh kebetulan lagi viral ini pengajian tentang ini, wah tak melu. Pengajian tentang ini tak ikut, jangan, kasihan. Waktunya habis, tenaganya habis untuk hal-hal yang kurang berfaedah. Qala wa Sya'bi wal Hasan wa Abi Hasin bi fathil ha at-tabi'i wa tabi'in Sya'bi wal Hasan wa Abi Hasin. Naam qalu inna ahadakum la yufti fil mas'alah walau waradat ala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu la jama'a laha ahla Badrin. Sesungguhnya di antara kalian, kata para tabi'in ini, tabi'in berarti generasi setelah sahabat ya. Nabi SAW wafat, para sahabat wafat, datang generasi setelahnya. Terus tabi'in ini melihat fenomena di tabi'in, melihat fenomena generasi setelahnya. Kok bisa-bisanya kalian berani sekali berfatwa, ditanya jawab. Dulu kita ketika lihat Umar bin Khattab, kalau ditanya kayak gitu, dia bakal ngumpulin semua mantan veteran perang Badar. Karena saking nggak beraninya dia untuk jawab. Wis tak tanya sih, tak musyawarah dulu.
rapat dulu, tak musyawarah dulu. Sampai nanti ketemu orang banyak, mantep baru jawab. Qala wan Atha ibni Sa'ib at-tabi adraktu aqwaman yas'alu ahadu man syai' fayatakallam wa huwa yar'adu. Atha bin Sa'ib seorang tabi'in berkata, saya itu menangi orang yang saat dia ditanya dan dia memang punya kapabilitas yang jelas, tapi ketika jawab itu dia sampai yar'adu, gemeteran karena takut. Wah, ini mewakili Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bahkan nggak tahu pun direwangi Google, direwangi ChatGPT dan lain sebagainya. Dulu para salaf bahkan ketakutan. Qala wa Ibnu Abbas Muhammad bin Ajlan, idza aghfala al-alimu la adri usibat maqatiluhu. Orang alim ketika tidak punya template jawaban la adri, saya nggak tahu, maka dia akan ciloko. Makanya di WA itu harus ada template aku orang ngerti, saya tidak tahu, la adri, harus itu. Jadi kalau ada yang pertanyaan masuk, pencet aja langsung la adri, nggak ngerti, tanya yang lain. Wa an Sufyan bin Uyainah wa Sahnun ajsarun nasi 'alal futya aqalluhum ilma. Kata Sufyan bin Uyainah, ini gurunya Imam Asy-Syafi'i, orang yang paling berani menjawab fatwa mereka yang paling sedikit ilmunya. Wa an Syafi'i wa qad su'ilan mas'alatin falam yujib faqila lahu faqala hatta adri anna al-fadla fi sukuti aw fil jawab. Imam Syafi'i juga pernah ditanya tapi enggak jawab. Terus orang pada nanya, kok mboten panjenengan jawab wahai Imam? Kata beliau, saya masih mikir, mending tak jawab opo meneng wae. Tak mikir dulu, ini fadilahnya lebih baik saya jawab atau saya diam. Qala wa 'anil Athram sami'tu Ahmad bin Hanbal yukthiru ayyaqula la adri wa dzalika fi ma 'arafa la qawila fiha. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal itu banyak sekali riwayat yang menyebutkan beliau tidak tahu, padahal beliau tahu riwayatnya, padahal beliau tahu pendapat-pendapatnya. Cuman beliau seperti ingin menyelamatkan diri, seorang ngerti. Mending tanya yang lain, nggak tahu. Jadi nggak taunya para ulama dulu itu mereka punya data, tapi ya gimana lagi, nggak tahu. Cari aman ya. Wa anil Haitsam bin Jamil syahidtu Malikan su'ilan 48 masalah. Ini kisah Imam Malik, ini cukup populer. Panjenengan tahu Imam Malik, di era Imam Malik beliau itu ulama nomor satu bukan semadinah, sedunia. Jadi sedunia Islam, orang itu kalau mau tanya sampai direwangi sowan ke Imam Malik, luar kotanan, luar negeri datang semua ke Madinah. Mereka kalau datang kan bawa pesenan pertanyaan, titipan tonggone, adike, bapake, mboke, mbae, dibawa semua. Tapi kadang, dan ini diceritakan Imam Malik itu tidak jawab semua. Coba panjenengan dari Wonosobo datang kemana ya? Ke Jakarta, pengen ketemu Mufti Jakarta, wis bawa pertanyaan satu lampiran. Cuman sama Mufti di Jakarta hanya dijawab sebagian. Rasanya gimana? Ya mesti kan gelo kan, ada rasa kecewa. Lah ini jauh-jauh ninggalin keluarga, bawa banyak titipan, masa pulang terus saya bilang kayak Mufti Jakarta orang ngerti. Padahal udah sampai sana. Ya enggak apa-apa. Itu yang terjadi pada Imam Malik. Su'ilan saman warbaina masalah, 48 pertanyaan. Faqala fi thintaini wa salatsina minha la adri. Beliau di 32 pertanyaan jawab enggak tahu. Dari 48. Pinten presentasinya berapa Mas Zaki? 48. 32 dari 48. 7 bulan ya. Masya Allah. Jadi lebih dari separuh nggak tahu. Ya ini yang tanya kan mesti juga gelo ya. Tapi kita bukan bicara menyenangkan orang, memuaskan orang. Kita bukan jualan jasa ini. Kita sedang mewakili Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Imam Ibnul Qayyim itu punya buku usul fikih. Namanya I'lamul Muwaqqi'in, tentang pemberitahuan orang-orang yang menandatangani.
Siapa itu penanda tangan? Para ulama, mereka yang meng-ACC. Oh ini boleh, ini nggak boleh, sesuai dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bukan jualan jasa beri fatwa, jasa ngasih doa, jasa bolehkan ini nggak bolehkan itu, enggak. Terus kalau datang kan dijawab semua, bayarannya gede, nih separuh bayarannya separuh, enggak gitu. Ternyata perkaranya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Qala wa an Malik aidan annahu rubbama kana yus'alu an 50 masalah. Imam Malik juga diceritakan 50 pertanyaan, fala yujibu fi wahidatin minha wa kana yaqul man ajaba fi mas'alatin fayanbaghi qabla al-jawabi an ya'rida nafsahu al jannati wan nar wa kaifa khalasuhu thumma yujib. 50 pertanyaan, mungkin rombongan dari mana datang, enggak ada yang dijawab. Terus kata Imam Malik, barang siapa yang mau jawab pertanyaan, berfatwa, maka coba ditimbang-timbang nang ngarep surga lan neraka. Kira-kira masuk mana dia baru jawab. Kalau nggak kebayang surga neraka, nggak usah jawab. Luar biasa. Dan beliau ini tokoh dunia, Imam Malik itu. Siapa yang nggak kenal? Kalau Imam Malik itu disebut Famalikun Najm. Imam Malik itu centang birunya paling banyak, paling populer, paling alim, ya. Dan murid-muridnya luar biasa terkenal. Imam Syafi'i saja untuk belajar sama Imam Malik itu perlu rekomendasi dari wali kota Mekah untuk bisa ngaji sama Imam Malik. Orang besar ini, kita datang mau ngaji, sampean siapa mau ngaji, muridnya banyak gitu kan. Terus Imam Syafi'i datang, ada surat pengantar, dimarahin sama Imam Malik, ngapain kok belajar pakai surat rekomendasi barang. Gitu. Tapi ya terus disyaratin suruh ngapal Muwatta dan seterusnya, ceritanya populer. Nah, terus wa su'ilan mas'alatin, ini semua ini mukadimah, isinya tentang teladan bagaimana fatwa itu tidak dijadikan forward pesan di grup WA, forward. Jadi nggak boleh sembarangan kita jawab, karena ini perwakilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Qala wa su'ila an mas'alatin faqala la adri faqila hiya mas'alatun khafifatun sahlah faghadiba wa qala laisa fil ilmi syai'un khafif. Imam Malik juga pernah ditanya, terus beliau jawab la adri. Terus yang nanya agak songong, yang nanya terus bilang apa? Lah ini kan masalah sepele wahai Imam, kok nggak tahu? Imam Malik marah untuk nggak dikamplengi ini. Terus kata Imam Malik, laisa fil ilmi syai'un khafif. Namanya ilmu itu nggak ada yang sepele, semuanya abot. Di surat Al-Muzammil Allah berfirman, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Akan Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu perkara yang berat, abot. Jadi nggak ada yang sepele, semuanya harus benar-benar bertanggung jawab. Waqala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, ma ra'aitu ahadan jama'a Allah ta'ala fihi min alatil futya ma jama'a fi ibn Uyainata askata minhu 'alal futya. Saya itu ngaji Imam Syafi'i, ya, kita tahu riwayatnya. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, dibawa uminya ke Mekah, ngaji sama mufti Mekah Syekh Khalid bin Muslim Az-Zinji, juga ketemu Sufyan ibn Uyainah. Ke Madinah ketemu Imam Malik, ke Irak Baghdad ketemu dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Gurunya banyak. Imam Ahmad pun ngaji sama Imam Asy-Syafi'i. Cuman kata Imam Syafi'i, saya tidak pernah lihat orang yang sealim Imam Ibnu Uyainah. Cuman kalau ditanya, orang yang paling sedikit jawab itu ya beliau. Bayangin ya. Berarti kalau misalkan kesaksian ini setelah beliau ketemu Imam Malik, berarti kalau Imam Malik dari 48 cuman jawab 32, cuman jawab berapa itu? 32. Enggak, 32 yang enggak dijawab. Ya, 32 yang enggak dijawab. Berarti Imam Ibnu Uyainah itu lebih sedikit lagi dari itu. Bisa jadi semua pertanyaan dijawab la adri. Padahal orangnya alim. Artinya para ulama dulu itu memberikan kita teladan, ngaji itu jangan dipakai buat ngejar popularitas. Biar apa? Biar enggak repot nanti di akhirat. Karena ada hadis yang menyebutkan awwalu man tusa'aru bihimun nar, mereka yang pertama kali diseret mukanya ke api neraka, ternyata enggak ikhlas. Yang terkenal alim, yang hafal Quran, yang ahli sedekah, tapi riak semua. Enggak ikhlas. Nah, perkara ikhlas itu ya kita aja sama Allah yang tahu, orang lain enggak tahu gitu.
Makanya kemudian masing-masing mengevaluasi diri, bukan duting orang lain, bukan. Ini sendiri. Ini saya ngapain, saya ngaji ngapain, ke pengajian ngapain, belajar ngapain, tanya sendiri. Jadi bukan untuk menghakimi orang, tapi mengevaluasi diri. Qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berkata, laula al-farqu minallahi ta'ala an yudayyi'al ilm ma aftaitu yakunu lahumul mahna'u alayyal wizru. Kalau saja tidak khawatir ilmu Islam itu hilang, saya nggak akan mau berfatwa. Kenapa? Karena kalau berfatwa itu saya jawab, yang nanya seneng, sayanya yang repot di akhirat, nanggung dosanya kalau keliru. Jadi kan repot kan? Repot. Jadi ketika orang tanya itu ya, wes tanggung jawab ini, tanggung jawab. Nah, qala As-Syaimari wal Khatib. Nah, ini kan beliau nyebut Syaimari, Khatib, nyebut Ibnu Shalah. Itu beliau menukil dari buku-buku masing-masing yang sudah dibaca beliau. Wa qalla dan sedikit man harasa 'alal futya wa sabaqa ilaiha wa thabara 'alaiha illa qalla taufiquhu. Dan sedikit sekali orang yang kemudian tamak terhadap fatwa. Artinya umumnya orang itu tidak mau berfatwa. Kenapa? Karena orang yang tamak berfatwa, mereka akan sedikit mendapat taufik. Luar biasa. Jadi namanya fatwa itu kan benar, itu merupakan ilmu, wawasan. Proses nyarinya itu ibadah, membaginya kepada orang lain itu juga ibadah. Tapi taufik dari ilmu tersebut adalah amal soleh. Misalkan kita bicara tentang hukum fikih, kasus ini, kasus itu, fasih sekali kita jelasinnya. Tapi kalau sholat kita ternyata tidak ada rawatibnya, nggak ada sholat malamnya, nggak ada sholat duhanya, nggak ada taufik. Nah, itu yang kemudian dicela para ulama. Lah buat apa kamu ngumpulin banyak-banyak ilmu ini kalau tidak punya amal? Bukan amal tentang nyari ilmunya, tapi buah dari ilmu itu kemudian kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kemudian semakin berat orang yang semakin punya banyak ilmu, tuntutannya semakin banyak. Wattaraba fi amrihi wa in kana karihan lidzalika ghayru muthirin lahu ma wajada anhu manduhatan wa halal amra fihi ala ghairi kanatil ma'unatu lahu minallahi aktsar wa salahu fi jawabihi aghlab. Sebaliknya, orang yang kemudian tidak pengen berfatwa tapi tidak punya peluang kecuali dia harus berfatwa. Maksudnya kondisi hari ini nggak ada kecamatan atau kabupaten kecuali yang tahu cuman dia. Maka orang nyuruh, udahlah kalau bukan sampean siapa lagi. Lah nanti masa orang-orang bodoh yang berfatwa sesat menyesatkan terpaksa, maka akan Allah tolong. Jadi konsepnya seperti jabatan ya. Para pejabat itu kalau diminta-minta justru malah taufiknya sedikit. Tapi kalau disurung-surung, maksudnya diajukan karena nggak ada orang baik lagi kecuali dia, maka akan Allah bantu. Dan kata Imam Nawawi, al-ma'unatu lahu minallahi aktsar, akan lebih banyak dibantu Allah dan kebaikannya benar jawabnya lebih banyak. Wastadalla biqaulihi sallallahu fil hadits sahih. Al-Khatib dan Imam As-Syaimari kemudian berdalil dengan hadis Nabi yang berbunyi, la tas'alil imarah, janganlah kamu minta jabatan, fa innaka in u'titaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Kalau kamu minta jabatan, kamu dapat, kamu akan menanggungnya sendiri. Wa in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta alaiha. Tapi kalau kamu tidak minta tapi dipaksa untuk ngambil jabatan itu, kamu akan dibantu Allah Subhanahu wa taala. Qala faslun, pembahasan tentang siapa yang layak untuk mengeluarkan fatwa. Siapa yang layak untuk menjawab pertanyaan soal agama. Sampai di sini kita cukupkan dulu karena sudah mepet jam 6. Kalau panjenengan mau tanya tentang materi yang tadi kita bahas, silahkan. Intinya di mukadimah ini kemudian kita lihat bagaimana Imam An-Nawawi ketika menulis tentang hal ini, beliau melihat ada hajat, memang butuh di mana kaum muslimin mulai ngaji, masing-masing mulai punya pengetahuan.
tapi kemudian muncul fenomena yang salah dalam niatnya. Bukan karena dia atau kita tahu hati seseorang, tapi karena sikapnya yang mengarah kepada niat yang jelek. Karena apa? Teladan para salaf yang beliau sebutkan, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, dan para tabi'in, Imam Ibnu Uyainah dan semua salaf menunjukkan sikap yang berbeda. Mereka justru khawatir ketika berfatwa. Kalau memang tidak yakin la adri. Umar bin Khattab kalau nanya satu masalah harus rapat dulu, ngumpulin ratusan orang. Itu yang kemudian kita lihat dari teladan para salaf, sehingga kita tahu orang yang tidak mencontoh sikap ini, ya, diduga niatnya dalam belajar itu salah. Jangan-jangan memang belajarnya untuk nyari populer, agar dilihat orang, agar dibilang alim, dan seterusnya dan seterusnya. Ini masih muqaddimah. Seperti yang tadi saya sebutkan, di buku ini ada 4 bagian. Ada muqaddimahnya, di dalamnya ada teladan para salaf, terus ada etika berfatwa, kemudian ada etika yang pemberi fatwa, juga ada etika yang meminta fatwa gitu. Nanti insya Allah akan ada materi di mana yang minta fatwa itu tidak harus menuntut yang namanya dalil. Maksudnya, oh ini dalil ayat Quran surat apa, ayat berapa, atau di hadis siapa, nomor berapa, di buku apa, halaman berapa. Enggak harus serumit itu. Ya, konteksnya tetap pada substansi, bagaimana orang itu tahu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dari sumber yang layak memberi tahu, mufti, ya. Atas dasar itu kemudian sudah cukup untuk dijadikan landasan beramal. Semoga bermanfaat. Ini saya tutup dulu, nanti kalau mau ngobrol silahkan kita bisa duduk sejenak sebelum nanti panjenengan mau melanjutkan aktivitas. Wallahu taala alam wa ilmu ahkam atam. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk bisa terus berada di jalan yang lurus, ya. Kalau untuk tahu detail agama ini, kajiannya cenderung kita harus meneliti, harus buka kitab, harus baca satu paragraf, nggak bisa hanya kajian tematik atau materi yang sudah diringkas dalam bentuk PowerPoint. Ya kalau mau ditampilkan ya apa yang ditampilkan ya teks bukunya saja, terus kita sama-sama baca biar benar tahu detail bagaimana para ulama menjelaskan satu masalah itu, tidak langsung kesimpulan-kesimpulan, tapi banyak sekali syarat dan ketentuan. Semoga Allah bimbing kita terus, berikan kita taufik hidayah. 10 hari terakhir saya pesan diri saya dan seluruh panjenengan yang niat untuk beritikaf, kita perbanyak munajat kepada Allah, perbanyak ibadah sendiri, karena ini momen sendiri memang. Walaupun kita itikaf isinya ada orang 10-20, jangan kemudian waktu itu terlewat hanya habis untuk ngobrol. Jadi ajang itikaf malah jadi kayak ajang reuninan. Itu agak keliru. Walaupun ya ora apa-apa, mubah saja. Tapi kan ya eman juga. Cuman kemudian dari rumah karena nggak ada kancane terus nang masjid yuk ngobrol sa puasi gitu. Itu kan eman saja gitu loh. Jadi ya kalaupun bosen ngaji yo sholat, capek sholat yuk baca buku, capek baca buku ya nulis apa gitu, ya sendiri. Kalau bisa sendiri, ambil soft 1, ambil pojokan, ambil di belakang, sendiri aja. Wis bermunajat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini Ramadan, kita lagi puasa, lagi ngibadah, lagi berkholwat sendirian di masjid. Justru kita manfaatkan untuk minta hidayah, kita minta petunjuk, kita evaluasi 1 tahun kemarin ngapain aja, 1 tahun ke depan rencana mau berkarya apa, umur sudah berapa, uban sudah di mana saja, sedepannya apa yang mau saya tinggalkan untuk anak cucu. Ini momennya. Jangan tunggu punya masalah baru nangis sujud minta pada Allah. Belum tentu di luar Ramadan kita sesoleh ini kan. Kita bisa puasa, itikaf nang masjid, pengajian luar biasa. Selebihnya kalaupun bosan waktu iftar, waktu sahur, waktu makan malam mau ngobrol ya secukupnya ya lumrah.
Tapi kalau diniati temenan ngobrol mentok itu kan ya kurang pas. Ini usi nafsi wa iyakum. Saya nasihat saya pribadi dan juga panjenengan. Saya sama santri di Gandok separuhnya di Leksono sama Ustadz Andika. Sama-sama semua ibadah gitu loh. Jadi semua kita punya kepentingan masing-masing sendiri-sendiri. Nginget momen padang mahsyar besok, hari kiamat dia sendiri-sendiri gitu loh. Masa yang mau ngenteni diadili Gusti Allah jagongan sih. Ya ora iso, gak bisa. Ya sendiri-sendiri. Makanya luar biasa. Orang itikaf itu fadilahnya banyak. Fadilahnya banyak sekali. Nah, fadilah yang banyak itu jangan sampai luput, sia-sia cuman gara-gara melampiaskan keinginan sesaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, banyak-banyak kita mohon ampun pada Allah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami untuk bisa terus zikir, wirid, ibadah dalam sebaik-baik ibadah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Habis ngaji mau ngobrol sama saya nggak usah sungkan-sungkan. Emang waktunya ngobrol. Cuman kita tadi cuma nyinggung itikaf buat malam terutama. Wallahu taala alam. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.